Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa, salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini di kesempatan ini kembali lagi bertemu dengan saya ya dalam proses pembuatan bonsai kelapa. Oke, di sini yang saya bahas adalah bonsai kelapa dengan jumlah daun yang banyak. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Jadi di sini masih ada daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, untuk proses membuat daun yang banyak, itu kalian harus melakukan sayat pelepah. Nah, yang dinamakan sayat pelepah, itu tak hanya kalian menyayat bagian tapisnya, tapi kalian harus menyayat bagian pelepahnya. Jadi, kemiringan dari pelepah itu bisa sangat lurus ya, lurus sampai segini. Nanti untuk daun selanjutnya dia bisa bertumbuh lebih mepet dengan pelepah-pelepah yang lain seperti itu. Jadi kita akan coba praktekkan di sini buat teman-teman pemula yang baru membuat bonsai kelapa. Ayo kita belajar bersama-sama. Buat para senior, saya mohon izin untuk berbagi ilmu ya. Langsung saja di sini. Jadi untuk pisau bisa bebas, terserah kalian mau yang model apa ya. Jadi sebaiknya sih gunakan pisau yang kecil seperti ini, karena dengan menggunakan pisau kecil, jangkauan dari mata pisau akan lebih dalam dan lebih mudah saat mengoperasikan, saat menggunakan pisaunya. Jadi kita mengambil lebih banyak bagian pelepahnya. Nah, jadi kegiatan ini akan melukai sedikit pelepahnya di sini, sehingga bagian pelepah itu akan terlihat menghitam karena di sisi luarnya ini kita gores ya. Contohnya, nah, karena dengan cara ini kita akan bisa memekarkan pelepahnya lebih mekar. Jadi buat yang sering melihat pelepah-pelepah yang banyak itu, nah beginilah cara teman-teman atau sahabat-sahabat bonkla yang sudah pro ya membuat bonkla dengan daun yang banyak. Sisi kedua juga harus media subur. Media subur. Jadi kalau medianya kurang subur, kita lakukan proses ini, kemungkinan daun di bagian bawah akan cepat mengering. Itu juga sudah pernah saya praktekkan dan coba ya. Medianya kurang subur, saya buat atau saya sayat pelepahnya itu berpengaruh pada pertumbuhannya. Oke. Nah, untuk jenis kelapa itu juga mempengaruhi kesuksesan dari pembuatan teknik ini ya. Karena ada kelapa yang memang pelepahnya itu sangat rentan dari patah ya. Sedikit saja dilekukkan itu bisa patah dia karena renyah ya. Kayak kerupuk dia batangnya. Jadi sebaiknya pilih kelapa-kelapa yang memang teksturnya lembut dan kendor. Nah, bagaimana cara menentukan? Mungkin saat sudah tumbuh daun itu dicoba dulu ya, dilekuk-lekukkan dulu. Kalau memang tidak renyah, itu bisa digunakan untuk model-model daun banyak. Nah, kalau ini sebenarnya ini
agak renyah juga pelepahnya teman-teman. Cuman saya coba ya untuk melakukan proses ini. Kenapa saya bilang renyah? Karena dari sini sudah terlihat juga, dari tapisnya juga terlihat ya. Pelepahnya juga agak tebal. Oke. Untuk bagian akhir, ini tinggal disayat saja dulu, baru untuk proses tahap selanjutnya kalian lakukan sayat pelepahnya itu kurang lebih 2-3 hari berikutnya. Itu bahkan 1 minggu berikutnya, agar dia aman dulu dari proses penyayatan. Karena bagian ujung ini sangat rentan. Jika terlalu keras untuk menyayat ataupun menekuk, dia bisa terlanjur patah. Nah, jadi saat menekuk ini pegang bagian sininya. Kalau kalian nggak pegang, ini bisa patah ya, kretek dia. Nah, jadi ini baru belajar pecah daun teman-teman, baru belajar pecah daun yang bisa dilihat di sini. Jadi ini kurang lebih usianya sekitar 7 bulanan. Ini bagian bawah saya ada potong daunnya 1, sisanya masih dari proses awal. Lalu untuk rahasia kesuburan, dari awal itu kalian harus menyisakan serabutnya ini. Biarkan serabutnya dikubur ya. Jika kalian malas untuk memupuk, biarkan serabutnya dikubur, sehingga dengan begitu otomatis akar akan mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya. Yang saya bilang nutrisi sesungguhnya itu adalah nutrisi yang memang kan dari serabut ini. Nutrisinya ini sangat bagus ya. Biasanya 1 tahun pertama itu dia memang memerlukan nutrisi dari sabut. Namun jika memang dikupas, itu bisa dibantu dengan menggunakan tadah subur ataupun menggunakan pupuk kandang. Oke. Itulah sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan buat sahabat sehobi ya. Kita lihat media 7 bulan sudah bisa dinikmati, sebenarnya udah cukup bagus ya. Kita tinggal menunggu proses pecah daun. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.